Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1, adapun cakupan materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mengenai interpolasi secara umum, lalu interpolasi linier, interpolasi kuadratik, serta contoh soal penerapan. Untuk bagian yang pertama, kita akan mengenal apa itu interpolasi terlebih dahulu. Secara umum, interpolasi adalah suatu metode atau proses menyusun suatu fungsi atau persamaan dengan menggunakan beberapa titik yang diketahui untuk memprediksi atau mengestimasi nilai pada titik lain yang belum diketahui. Misalnya, terdapat beberapa titik X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3, dan seterusnya. Dari titik-titik tersebut akan dibentuk suatu fungsi atau persamaan Px, sehingga untuk nilai X yang lain dapat diprediksi atau estimasi nilai Y lainnya. Nah, misalnya secara singkat, ketika kita mengetahui titik-titik X1 Y1, X2 Y2, dan X3 Y3, kita dapat memprediksi berapa nilai Y4 pada X4, Y5 pada X5, dan seterusnya. Lalu berikutnya ada juga yang disebut dengan ekstrapolasi. Lalu apa perbedaannya dengan interpolasi? Nah, kita akan melihat ke ilustrasinya terlebih dahulu. Untuk interpolasi, kita akan mencari prediksi suatu nilai yang berada dalam rentang X0 sampai dengan Xn. Nah, sedangkan ketika kita ingin memprediksi nilai di luar dari rentang tersebut, maka akan disebut dengan ekstrapolasi. Atau kita bisa melihat keterangan yang ada di sini, jika A besar dari X0 dan A kecil dari Xn, maka YK sama dengan PXK disebut nilai interpolasi atau interpolated value. Nah, sedangkan jika A kecil dari X0 atau A besar dari Xn, maka YK sama dengan PXK disebut nilai ekstrapolasi atau extrapolated value. Lalu selanjutnya interpolasi linier. Nah, interpolasi linier dilakukan bila datanya mendekati fungsi linier. Nah, interpolasi linier ini digunakan ketika kita mengetahui dua buah titik. Nah, interpolasi linier digunakan untuk mencari titik-titik antara dari dua buah titik P1, X1 Y1, dan P2, X2 Y2 dengan menggunakan pendekatan fungsi linier. Sekarang kita lihat ini adalah bentuk dari fungsi linier, yaitu dengan adanya garis lurus. Di sini ada X0 Y0 dan di sini ada X1 Y1. Lalu untuk prosesnya sendiri adalah persamaan garis lurus yang terbentuk adalah P1X sama dengan A0 ditambah A1X. Dengan mensubstitusikan X0, Y0, dan X1, Y1 tadi ke persamaan 1, maka diperoleh dua persamaan linier, yaitu Y0 sama dengan A0 ditambah A1X0, Y1 sama dengan A0 ditambah A1X1. Menggunakan dua persamaan di atas, kita dapat menentukan nilai A0 dan A1 dengan metode substitusi atau eliminasi. Sehingga dengan sedikit manipulasi aljabar, persamaan linier dapat ditentukan dengan rumus berikut. P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Deta. Selanjutnya ada interpolasi kuadratik. Bisa dilanjut. Jadi interpolasi kuadratik ini merupakan teknik atau metode yang lebih tingkat lanjut dari interpolasi linear, di mana jika pada interpolasi linear kita mengestimasi suatu titik menggunakan dua titik bantuan, sedangkan pada interpolasi kuadratik kita mencari titik-titik antara tersebut dengan menggunakan tiga buah titik bantu. Misalkan tiga buah titik tersebut yaitu P1, P2 ataupun P3 untuk mencari nilai Q. Metode interpolasi kuadratik ini juga menggunakan pendekatan fungsi kuadrat, di mana hal itu bisa dilihat dari kurva di samping, di mana kurva tersebut berbentuk parabola, di mana itu merupakan ciri khas dari persamaan kuadrat. Di sini pada kurva kita mengestimasi nilai Q, di mana nilai Q itu didapatkan dengan menggunakan tiga titik bantu yaitu P1, P2 dan juga P3. Oke, selanjutnya hampir sama seperti interpolasi linear, persamaan untuk mencari nilai Y pada sebuah nilai X itu pada interpolasi kuadratik adalah sebagai berikut, di mana nilai Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X dikurang X0 ditambah B2 dikali X kurang X0 dikali X kurang X1, di mana nilai B0 sama dengan Y0 dan nilai B1 sama dengan Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 dan nilai B2 sama dengan nilai C1 dikurang B1 dibagi nilai X2 dikurang X0 dan nilai C1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dan dikurangi X1. Nah, itu untuk memahami lebih lanjut mengenai interpolasi ini, kami akan membahas suatu permasalahan dengan menggunakan data BPS, di mana kita akan mengestimasi suatu nilai
dari data BPS tersebut. Pembahasan tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Mufki. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal penerapan yang nantinya kita akan menggunakan data proyeksi penduduk yang berasal dari BPS. Oke, bisa lanjut. Oke, untuk yang pertama, diketahui jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari BPS pada tahun 2018 adalah sejumlah 264.161.600 dan pada tahun 2020 sejumlah 269.603.400. Dari jumlah penduduk yang sudah diketahui, proyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 dan hitung errornya dengan jumlah penduduk yang berasal dari proyeksi atau jumlah penduduk yang sebenarnya. Mungkin bisa lanjut. Oke, untuk penyelesaiannya, berdasarkan soal di atas, diketahui dua titik dengan X sebagai tahun dan Y sebagai jumlah penduduk, yaitu 2018,264.161.600 dan 2020,269.603.400. Nah, kemudian masukkan kedua titik tersebut ke dalam persamaan satu yang telah dipresentasikan tadi, maka diperoleh dua persamaan linear, yaitu 264.161.600 sama dengan A0 ditambah 2018 A1. Dan yang kedua adalah 269.603.400 sama dengan A0 ditambah 2020 A1. Nah, dengan menggunakan dua persamaan di atas, maka kita dapat menentukan nilai A0 dan A1 dengan metode substitusi dan eliminasi. Nah, kemudian dengan memanipulasi aljabar atau setelah melakukan proses tersebut, maka persamaan linear dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk P1X-nya itu adalah sama dengan 264.161.600 ditambah 269.603.400 dikurangi 264.161.600 dibagi 2020 dikurangi 2018 dikalikan X min 2018. Dan setelah dihitung diperoleh persamaannya adalah 2.720.900 X dikurangi 5.226.614.600. Oke, bisa lanjut. Dan untuk memproyeksikan penduduk pada tahun 2019, maka disubstitusikan X menjadi 2019 dan setelah dihitung maka dihasilkan hasilnya itu adalah sebesar 266.882.500. Nah, jadi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 ada sebanyak 266.882.500. Nah, untuk errornya maka dihitung dengan menggunakan error mutlak dan error relatif. Nah, untuk error mutlaknya itu dengan cara mengurangkan proyeksi penduduk yang sebenarnya dikurangi dengan proyeksi penduduk hasil estimasi. Nah, 266.911.900 itu adalah jumlah penduduk yang berasal dari proyeksi penduduk. Dan setelah dikurangkan, maka dihasilkan error mutlak sebesar 29.400. Dan untuk error relatifnya itu dengan cara membagikan antara error mutlak dengan jumlah penduduk yang telah kita estimasi. Maka dihasilkanlah 0,01%. Jadi error mutlak yang diperoleh yaitu sebesar 29.400 dan sedangkan error relatifnya itu yang diperoleh sebesar 0,01%. Ya, untuk yang kedua, yaitu diketahui jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari BPS, yaitu yang telah kita ambil yaitu 2018, 2019, dan 2020. Dan dari jumlah penduduk yang sudah diketahui, maka proyeksikanlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 dan hitung errornya dengan jumlah penduduk yang sebenarnya. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini solusi penyelesaiannya kita menggunakan kuadratik. Untuk menghitung penduduk pada tahun 2021 digunakanlah 3 titik, yaitu 2018,264.161.600, 2019,266.911.900, dan 2020,269.603.400. Nah, untuk menghitung penduduk pada tahun 2021, maka dilakukan perhitungan sebagai berikut. Nah, yang pertama kita cari B0-nya. B0 itu berasal dari nilai Y0, yaitu sebesar 264.161.600. Dan kemudian setelah kita mencari B0, maka kita cari B1. Nah, setelah dihitung, maka diperoleh hasilnya yaitu sebesar 2.750.300.
Nah, setelah kita hitung B1, maka kita hitung C1 terlebih dahulu ya, karena yang tahu itu hanya B0, B1, dan titik-titik X0 dan X1-nya. Dan setelah kita hitung, maka diperoleh hasil yaitu sebesar 2.691.500. Nah, setelah kita hitung C1, maka kita hitung B2-nya. Nah, untuk B2 setelah kita hitung, maka kita setelah peroleh sebesar minus 59.433. Maka setelah kita substitusikan komponen-komponen atau koefisien-koefisien berdasarkan dari persamaan yang telah dipresentasikan, maka diperoleh P2X sama dengan 264.161.600 ditambah 2.750.300 dikalikan X dikurangi 2018 dikurangi 59.433 dikali X dikurangi 2018 dikalikan X dikurangi 2019. Maka setelah didapatkan persamaan, maka dihitung penduduk pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Nah, dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya itu sebesar 2021. Nah, setelah dihitung dan diperoleh dan disubstitusikan, maka jumlah penduduk pada tahun 2021 berdasarkan dari hasil estimasi sebesar 272.379.902. Nah, jadi jumlah penduduk pada tahun 2021 adalah sebesar 272.379.902. Setelah kita hitung estimasinya, maka kita hitung errornya. Untuk menghitung errornya, maka diperoleh sama seperti tadi, yaitu menggunakan error mutlak dan error relatif. Nah, untuk error mutlak, kita gunakan jumlah penduduk yang berasal dari proyeksi diketahui sebesar 272.248.500. Setelah dikurangkan dengan jumlah penduduk hasil estimasi, maka diperoleh nilai error mutlaknya itu sebesar 131.402. Nah, dan setelah itu kita hitung error relatifnya dengan cara membagikan error mutlak dengan jumlah penduduk hasil estimasi seperti yang tadi, maka dihasilkan error relatifnya itu sebesar 0,04%. Nah, jadi error mutlak yang diperoleh yaitu sebesar 131.402 dan sedangkan error relatif yang diperoleh sebesar 0,04%. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.